Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi yang satu ini diiringi dengan turunnya hujan, alhamdulillah syukur kita masih dapat berkumpul di ruang pertemuan SMP Negeri 2 Banjarmasin 3. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banjarmasin, Bapak Adi Nurdin, SPD, SIP, NM, selamat datang Pak. Yang kami hormati Korwas, Bapak Dr. Andes Azhari, MPD. Yang kami hormati Bapak Kabid SMP, Bapak Ahmad Yunadi, SPD, MSI, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang tentunya sama-sama kami banggakan. Pak telah memenuhi undangan kami, dan adanya web ini kami berharap bukan hanya sekedar berita maupun artikel, memanfaatkan web tersebut dengan cara memberikan atau pembelajaran. Walaupun kata Pak Teddy sebagai identitas, sebagai operator SMP Negeri 2 Banjarmasin 3, walaupun nanti memanfaatkannya secara maksimal, dikhawatirkan tidak bisa menampung seluruh yang akan kita berikan, terutama Bu Eri ya. Yang namanya sekolah penggerak, guru penggerak, prinsip yang pertama itu salah satunya gotong royong. Terima kasih atas kedatangan Bapak-Bapak setelah bersedia membuka dan bersedia memberi pembinaan di SMP Negeri 2 Banjarmasin 3. Dan saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, mari kita selalu mengucapkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita dapat bersilaturahim di ruangan ini dalam rangka pelatihan pembelajaran melalui pemanfaatan dari sekolah semester genap tahun 2021-2022. Salam salam yang kita selalu lakukan dan Nabi Muhammad SAW, dan kita semua bersama di akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Pak Korwas, yang saya hormati rekan saya dari Dinas Pendidikan, Pak Bidang Pendidikan SMP, Pak Ahmad Yunadi, yang saya hormati Pak SMP Negeri 2 Banjarmasin 3 beserta jajaran, yang kami hormati seluruh peserta, Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan SMP Negeri 2 Banjarmasin 3. Apresiasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah, oleh seluruh yang langsung di SMP Negeri 2 Banjarmasin 3. Ini bentuk apresiasi kami dari dinas dalam upaya untuk peningkatan sumber daya guru di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjarmasin. Keterbatasan kami dari dinas tidak mampu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini, makanya saya hadir dan apresiasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala menyelenggarakan kegiatan ini. Selanjutnya kita ada juga pembelajaran namanya pembinaan di semester awal semester genap. Saya sudah berkunjung hampir di seluruh sekolah di sini. Sudah saya kunjungi satu persatu. SMP Negeri 2 Banjarmasin 3 alhamdulillah luar biasa. Di sini ada guru penggerak, kemudian ada juga mudah-mudahan di tahun 2022 di tahap 2 SMP Negeri 2 Banjarmasin 3 juga menjadi sekolah penggerak. Salah satu program unggulan daripada Kementerian Mendikbudristek. Sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak Ibu semua, Bismillahirrahmanirrahim.
Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan bahagia. Itu adalah jargon dari kaum penggerak salam dan bahagia. Kali ini bersama saya, Dewi Triati, Sekjen Angkatan 4 dari SPP Negeri 12 Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Sumatera Selatan, dalam aksi nyata modul 14, yaitu mengadakan sosialisasi atas modul 1.1 dan 1.4. Jadi yang pertama-tama saya 1.1 ya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menyapa Bapak Ibu dulu dengan kita bermain teka-teki dulu. Ya. Saya mengajak Bapak Ibu bermain teka-teki matematika. Bapak Ibu kan sudah kenal saya cukup lama. Ayo silakan Bapak Ibu sambil berpikir, sapa saya dengan angka 3. Trili, belum tepat. Apa? Belum tepat. Anak saya sesuatu yang semuanya yang nyata tentang diri saya. Angka 3 lewat. Jadi teman-teman belum kenal saya. Berikutnya, sapa saya dengan angka 24. Sapa saya dengan angka 24. Pada saat anak sudah mulai tidak konsen lagi, bawa itu. Anak-anak coba sapa ibu. Kalau anak kita sapa ibu dengan angka. Jadi pada saat perubahan kita itu adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita mulai selainnya. Itu adalah salah satunya adalah menjadi coach sebagai guru lain ya. Menjadi coach sebagai guru lain. Kemudian saya lanjut untuk slide berikutnya. Yang pertama adalah nilai saya adalah mandiri. Mandiri dalam arti saya melakukan sesuatu itu tidak atas perintah orang lain. Saya mampu untuk belajar mandiri sendiri, jadi mandiri ya tanpa diperintah oleh orang lain. Kemudian yang kedua saya adalah reflektif dan harus menjadikan sebagai cara bergerak. Reflektif ini dalam arti bahwa saya terbuka terhadap teman-teman dari teman-teman yang lain. Jadi setelah ini teman-teman memberikan saya upahnya apa, itu terserah teman-teman menilai saya. Jadi kalau saya dinilai jelek, tidak boleh marah, karena itu adalah salah satu modal kita untuk bergerak untuk menjadi maju. Kemudian nilai ketiga adalah kolaboratif, bahwa guru penggerak harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Jadi kami harus memiliki sifat kolaboratif. Kemudian yang melahirkan ide-ide baru, menampilkan suatu perubahan-perubahan, terutama pada kelas yang saya ajar ataupun pada lingkungan sekolah di mana tempat saya bertugas. Kemudian nilai yang terakhir itu adalah guru penggerak harus berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid jadi dalam arti kita melakukan proses pembelajaran. Peran dari nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama adalah kami menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua kami menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga menjadi coach sebagai guru lain. Yang keempat adalah kolaborasi antar guru. Dan yang kelima adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Saya masuk ke yang berikutnya. Nah ini yang akan menjadi perubahan. Yang pertama itu adalah poinnya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi berakhlak mulia itu kita kepada lingkungan, kepada benda. Itu namanya kita berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, profil pelajaran Pancasilanya adalah kreatif. Kreatif, kita memunculkan siswa-siswa dengan karakter-karakter yang kreatif. Karakter kreatif di dalam kurikulum 2000, dalam kurikulum paradigma baru nanti itu akan kita dapat cek seperti yang dibilang kepala sekolah kita tadi. Itu adalah karakter yang bergotong royong. Jadi siswa bergotong royong bukan hanya di lingkungan luar, tetapi dalam belajar itu mereka bergotong royong melalui kerja kelompok, ya, diskusi kelompok dengan metode-metode variatif yang kita gunakan. Kemudian yang keempat adalah berkebinekaan global. Jadi siswa kita harus menguasai
ini. Kita masuk ke sini filosofi mengajar dewasa. Yang pertama adalah merdeka belajar dalam konteks pembelajaran yang berikan kepada murid. Jadi guru sekolah mencek kebebasan dalam berinovasi dan bertindak dalam proses pembelajaran. Jadi kita rekan-rekan sekalian, kita boleh berinovasi dengan siswa-siswa kita. Jadi kalau dulu kita disuruh ribut dengan metode variatif yang kita gunakan. Jadi tetap tapi dalam konteks belajar ya. Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang dimiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis. Sampai setua saya, itu saya masih terus belajar. Jadi saya termasuk juga ke dalam profil belajar. Kemudian yang berikutnya adalah kreatifnya adalah siswa berkolaborasi. Kemudian ada timbul sifat kepedulian kepada sesama dan keinginan untuk berbagi. Jadi kita tekankan ini terutama yang bergotong royong ya, kemampuan melakukan kegiatan secara bersama-sama dan sukarela. Jadi anak-anak itu mengerjakan tugas dengan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari teman-temannya. Itu yang harus kita butuhkan dari siswa-siswa kita. Kemudian ini bernalar kritis, elemen kuncinya. Kemudian ini penjelasannya, penjelasan kritis ya. Kita masuk yang berikutnya pada kemandirian. Nah, kemandirian ini pelajar Indonesia menjadi pelajar yang mandiri, yang bertanggung jawab atas hasil proses belajarnya. Kemudian elemen kuncinya adalah kesadaran pada diri dan situasi yang dihadapi dan regulasi diri. Jadi dia membuat pengawasan atau agar untuk dirinya sendiri agar lebih maju. Regulasi ya. Nah, sebagai yang sudah dijelaskan tadi, ini adalah sumber dari segala sumber perubahan. Jadi pola pikir dari Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara itu adalah sebagai Bapak pendidikan Indonesia, pendiri Partai Dinasti Praktis, kemudian Menteri Pendidikan Republik Indonesia yang pertama, tokoh 3 serangkai, kemudian ini adalah kemudian pendiri perguruan tangan siswa. Bapak Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 April 1889 yang kita peringati sebagai Hari Pendidikan tanggal 2 Mei-nya itu. Jadi kita sebagai guru di depan kita memberi teladan, di tengah kita membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang kita memberi dorongan bukan dalam arti tubuhnya kita dorong, nanti jangan. Memberi dorongan itu adalah dengan nasihat, dengan motivasi kita menjadi fasilitator, memberikan contoh yang baik, jadi kita mengarahkan siswa untuk maju. Pendidikan suatu proses untuk memanusiakan manusia. Pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai suatu paksaan atau mengutamakan pendidikan dengan cinta dan kasih sayang antara guru dan didiknya. Dengan kecintaan pada tanah air menjadi prioritas utama. Nah, yang membacakannya pendidikan itu adalah menurut Hadir proses memanusiakan manusia. Jadi dalam arti akan satu mapel tertentu atau 2 mapel tertentu atau takut dengan gurunya. Jadi pendidikan itu bukan suatu paksaan, itu adalah dimaknai dengan cinta, kasih dan sayang antara guru dan pengajaran itu adalah bersifat memerdekakan manusia dari kemiskinan dan kebodohan. Dengan cara apa? Dengan cara memberi ilmu dan pengetahuan, dengan cara datang ke sekolah, diberi ilmu dan diberi pengetahuan oleh guru-gurunya, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Daya tampungnya lambat, bandel, saya cenderung tidak sabar.
pribadi yang lebih sabar di dalam menuntut siswa. Karena siswa itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi sekarang ini kita tidak diperbolehkan lagi untuk mendidik dengan cara-cara yang keras, mendidik agar siswa itu takut kepada kita. Bukan seperti itu. Masih menuntut tadi ya. Nah, tugas kita sebagai guru atau sebagai pendidik itu adalah kita hanya dapat menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak untuk memperbaiki lampunya, hidup dan tubuhnya serta kekuatan kodratnya. Jadi anak itu sudah punya kekuatan kodrat, kita cuma menuntun. Kodrat seperti apa yang dipunyai anak kita lihat pada slide berikutnya. Dasar pendidikan KHD kodrat anak ya. Kodrat anak yang kedua, kodrat anak adalah merdeka. Jadi kodrat anak itu merdeka. Merdeka dalam arti menjadi manusia merdeka, manusia yang hidup lahir tanpa batinnya tidak tergantung kepada orang lain, tetapi tergantung kepada diri mereka sendiri. Merdeka yang anak yang kedua itu adalah bermain. Kodrat anak yang kedua, Bapak Ibu adalah bermain. Jadi tanpa kita sadari, kita sudah semua ini kira-kira nih. Tapi di mata orang tua kita tetaplah anak-anak. Kita tetap anak-anak di mata orang tua kita. Pernahkah Bapak Ibu sadari bahwa sampai umur, tahukah Bapak Ibu bagaimana saya dulu pertama kali perasaan saya menggunakan ice breaking kepada anak-anak, menggunakan yel-yel game. Rasanya harga diri saya di mata anak jatuh. Saya dikenal dengan guru yang killer, anak-anak takut dengan saya. Kok tiba-tiba Ibu Eli mengajak main-main ya? Kesan saya begitu dulu, tapi rasa itu saya campakkan di bagian yang paling bawah. Saya coba anak-anak dengan yel-yel dan ice breaking. Pada saat ingin memulainya, saya ada perasaan malu kepada siswa. Malu apa aja siswa main-main begini? Jadi saya kehilangan image nanti daripada siswa. Coba akhirnya bisa. Banyak sekali game yel-yel dan ice breaking ya. Jangan suci hati, mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu, melainkan untuk berhakal pada sang anak. Dulu kami pada waktu ulangan ayat kami protes. Ada lagunya kalimatnya, Mas guru berat, guru manis, kitanya ketepuk. Nah selama ini kan kita sama. Anaknya duduk manis, diam, nyatet, kita guru yang kebudean. Nah jadi usahakan itu menjadi suatu perubahan. Sudah lahir dengan kekuatan kodratnya, tetapi kodrat itu masih sama-sama. Tujuan kita guru untuk menebalkan dari sama-sama tadi. Kita tebalkan. Jadi kalau kita menganggap anak pas-pasung itu teori yang salah besar. Konteks diri anak dan sosial budaya di tempat masing-masing. Jadi ya, bagaimana menebalkannya. Kemudian kita masuk berikutnya. Ini tingkatannya. Eksplorasi pengalaman itu didapat anak pada tahun mengenal teks SD 1 sampai 3, memperdalam dan memperluas konteks lebih dari kelas 4 SD. Dan yang kelima itu adalah orientasi pilihan hidup atau passion tingkat SMA. Berapa itu? 5 perilaku anak dengan budaya Banyuasin bisa kita pakai dengan maknanya sebulan setuju. Ini siswa akomodasi karakteristik. Jadi perbedaan siswa itu kita akomodasi melalui pembelajaran. Ya, untuk mewujudkan student well-being, memiliki rasa bahagia, kepuasan, tidak stres, sehat secara fisik dan mental. Jadi pesan kunci KHD adalah guru harus mendidik siswa sesuai dengan tuntutan perubahan alam, tuntutan perubahan zaman. Perubahannya adalah sesuai dengan peran anak, merdeka dan main. Agak berpikir, saya pakai gambar. Itu gambar siapa nomor 1? Gambarnya Al, nama Al. Kita lanjut SDG yang kedua. Coba lagi ya, pikir ya. Lihat
Jawa. Sih. Jawa. Salah. Apa? Kalau apa ya? Jawab kalau apa benar. Ya. Ini kan Lulus P3K. ini kan dia kan apa? Kenapa jawabannya bisa salah? Ini kan kepala. Ke-nya dicoret tinggal pala. Ini pulau Jawa. J-nya dicoret tinggal A. Jadi prestasi kuncinya 1, 2, 3 prestasi. Tuknya. Baik, dalam ini pembelajaran, oke. Kita lanjut yang berikutnya. Budaya positif. Ini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa coba Ibu Rita kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seseorang petani atau dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Itu sama dengan Pak Tani. Sama dengan Pak Tani, kalau Pak Tani dia bertugas untuk menuntun tumbuhnya hidup tumbuh-tumbuhan, ya, dengan apa? Memelihara kondisi tanahnya, memelihara tanaman, memberi pupuk, menyiram, membasmi ulat, membasmi jamur yang mengganggu jalannya tanaman Pak Tani tadi. Nah, kita juga sebagai petani kita menuntunnya ke arah yang baik. Jadi anak kalaupun dia bagus tetapi mendapat pendidikan yang salah, dia akan menjadi orang yang salah, menjadi orang yang jelek. Tetapi anak yang sudah pintar, cara kita menuntunnya bagus, dia akan menjadi hasil yang hebat. Anak yang biasa-biasa saja kita menuntunnya bagus akan menjadi anak yang sama hebat dan luar biasa. Jadi kita hidup sama dengan Pak Tani. Kita selama ini melakukan itu adalah paradigma stimulus respon. Akan diubah respon, kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mau mencoba mengubah orang, bisa, tidak akan bisa. Makanya dia diubah menjadi teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita harus memahami pandangan orang lain, kita sendiri. Orang banyak, kita harus memahami cara pandang mereka. Kita orang banyak mengikuti kita. Sama. Kita guru 1, murid 32. Murid, kita berusaha memahami pandangan siswa. Kita yang mukanya. Kemudian, guru itu pasti memiliki tujuan. Pasti memiliki tujuan. Tetapi kalau siswa melakukan suatu kesalahan, bisa mengontrol orang lain. Salah. Salah ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Walaupun Anda pimpinan, walaupun Anda guru, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri mereka sendiri. Pilihan yang bisa membuat kamu memperbaiki kesalahan, harusnya begitu. Jangan kita langsung memaksakan kehendak. Kemudian, dalam stimulus respon, pilihannya adalah model berpikir menang dan menang. Gimana caranya nanti ada contoh kasusnya. Dia menyelesaikan. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa konotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah menampilkan presentasi. Ini adalah sebagai bentuk melibatkan siswa. Melibatkan siswa termasuk juga dalam literasi. Dan coba kita baca sendiri. Itu adalah salah satu poin dari literasi. Proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, ya. Disiplin, makna disiplin itu. Disiplin mereka memang Ki Hajar Dewantara. Kembali kita hubungkan dengan KD, ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Kalau kita tidak bisa memerintah diri kita sendiri, itu artinya kita belum merdeka.
Kita masih suka disuruh orang, artinya kita belum merdeka. Tanpa disuruh orang pun kita harusnya bisa memerintah diri kita sendiri, itu baru merdeka namanya. Jadi harus ada keyakinan kelas. Keyakinan itu lebih kepada tujuan bahwa anak-anak itu berubah bukan karena takut pada hukuman, berubah karena sesuatu yang dia ingin berubah sendiri. Kalau saya tidak melakukan ini, kerugian bagi diri saya apa? Bukan kalau saya tidak melakukan ini, hukuman yang akan saya dapatkan apa? Nanti bukan seperti itu. Yang ingin kita capai agar tidak terkena debu untuk kesehatan, itu namanya keyakinan. Jadi ada dengan tidak ada polisi, kita tetap pakai helm. Itu namanya keyakinan. Kalau kita takut karena ditilang polisi, tidak ada polisi, kita blast tanpa helm kemana-mana. Tapi kalau pada keyakinan, tidak ada polisi, tidak ada siapapun, kita tetap pakai helm. Itu keyakinan namanya. Karena itu berkepentingan untuk diri kita sendiri, itu keyakinan namanya. Tapi dibuat dengan kalimat-kalimat yang berpihak kepada anak. Kalau ini datang tepat waktu, mengucapkan salam. Perintah kan itu? Perintah itu bukan keyakinan kelas. Kalau serumpul biasanya. Itu bukan keyakinan kelas. Aktif dalam pembelajaran dan tertib. Yang ini contohnya, kami guru dan murid saling menyayangi. Maknanya dalam luar biasa. Artinya saling menyayangi, maksudnya keyakinan kelas. Coba saya tanya, yang pertama, coba Pak Heri, yang pertama, keyakinan apa ini? Selalu kembalikan ke tempatnya. Keyakinan apa? Disiplin ya. Satu Pak Heri jawab. Tanggung jawab. Oke. Nomor 2 apa ini? Cinta kasih. Toleransi, oke. Kasih sayang. Kasih sayang. Yang berikutnya ada di sekolah 15. Disiplin. Berikutnya dilarang melakukan kekerasan. Tuh. Kesehatan itu. Kesehatan. Oke, kesehatan. Yang berikutnya pergantian atau giliran. Berikutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan dapat juara. Mereka ini dihukum oleh penghargaan sebenarnya kenapa? Apakah dalam dapat juara? Tidak belajar mereka. Disiplin. Jadi penghargaan itu sebenarnya adalah suatu tindakan Bapak Ibu. Coba jawab kembali. Ini tindakan guru. Ini Bapak Ibu pilih hukuman apa konsekuensi di sini jawabannya? Hukuman. Oke. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali tergambar sekolah. Hukuman. Nomor 3, push-up 15 kali tidak pakai masker. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang bicara saya. Tanggung jawab. Yang berikutnya, meminta murid tidak mengenakan suatu salian karena tidak mengenakan sepatitan. Yang kelima, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena membuat pelajaran dihasilkan. Kita lihat menyakitkan yang harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati dalam jangka waktu lama. Disiplinan, hukuman itu adalah paksaan, kalau ini konsekuensi stimulus tanggapan, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu bisa semuanya. Jadi itu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Kita lanjut berikutnya. Kebutuhan dasar ini, yang pertama adalah, yang kedua, kebutuhan cinta, kasih dan sayang, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kebutuhan. Ibu guru bilang, aku harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan sedang menyanyi. Kebutuhan. Analisis kasus itu kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Kenapa sih dia suka nyanyi-nyanyi di kelas? Jangan dijudge dulu, tidak memperhatikan guru gini. Hanya apa sih? Apa menyanyi? Nah, setelah kita tahu alasannya, nanti kita bisa memberikan apa hari ini? Padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan. jadi pakai jepit rambut. Kebutuhan apa itu? Kebutuhan apa? Aku bosan. Masa belajarnya gitu-gitu rasanya. Aku bosan. Masa belajarnya gitu-gitu aja. Dan jadi guru
Jadi kita harus karena manusia itu punya kebutuhan dasar pasti untuk kontrol ya. Yang pertama adalah ini banyak kita lakukan sebagai penghukum. Penghukum bisa menggunakan fisik maupun verbal. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. Kita menempatkan kita sebagai teman, kita menempatkan sebagai pemantau, dan kita menempatkan sebagai manajer ya manajer. Kita masuk sini, ini. Jadi posisi kita di sini Bapak Ibu menyindir murid. Kemudian gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kemudian hasilnya siswanya memberontak, malah dia menolak menutupi kesalahannya. Nanti juga marah-marah. Sudah selesai kan Pak? Nah, jadi kalau pada posisi ini ada membuat orang merasa bersalah, muridnya paling bilang, maafkan saya Bu. Kalau kita membuat siswa merasa bersalah. Kalau merasa ini sebagai teman, anak-anak berpikir, saya pikir ibu teman saya. Kita ekspresi bersama. Kita menempatkan guru sebagai penghukum. Lalu memposisikan dia sebagai penghukum yang nomor satu dulu. Ayo dia harus diucapkan. Gitu ya. Kenapa kamu tidak buat PR? Apa yang kamu mau? Kenapa kamu tidak buat PR? Lupa. Ini Revi taruh di sini. Banyak hanya dengan satu kalimat. Apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau? Itu dipersilakan. Ya. Ibu Rolina. Apa yang kamu mau? Kita restitusi. Itu finansial restitusi ya. Restitusi untuk memperbaiki dekat tawaran. Restitusi itu untuk menuntut siswa untuk memperbaiki diri ya Bapak Ibu ya, memperbaiki diri. Kemudian yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada perubahan karakter, bukan kepada tindakan. Jadi diharapkan perubahan karakter siswa secara mendalam. Kemudian restitusi itu mengembalikan siswa nanti kepada kelompoknya. Dia salah, kita bina dulu, kemudian nanti dia akan kembali kepada komunitasnya dengan sikap-sikap yang lebih baik lagi. Kita masuk berikutnya. Ini namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Apabila kita nanti ketemu kasus ya, masalah itu adalah hal yang manusiawi, tidak kita lakukan. Tidak ada manusia yang serikat, tapi tugas semua guru. Dan guru-guru harus mengetahui ini. Ya, ini membantu manajer atau kepala sekolah sebagai manajer. Saya bacakan ya anak-anak kecil ya. Kasusnya, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertukaran adu mulut, Dino pun menjadi emosi dan mengatakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancing batunya terlepas. Jadi ada siswa bocor datang mengenai mereka dan membawa mereka ke rumah kepala sekolah. Dalam hal ini dia diselesaikan oleh kepala sekolah. Tapi nanti guru juga bisa ya. Kemudian saling menghormati. Ibu Suti melanjutkan bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Jadi dia bertanya, maukah memperbaiki kesalahan terhadap Anto tadi? Karena kaki bajunya sudah cukup 3 tadi. Dino pun mengaku. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apa kebutuhan Anto dalam peristiwa ini? Antonya bilang, saya pun bertanya kepada Dino, apakah dia bersedia menjahitkan kembali kancing baju tersebut? Kesal, Dino menjawab, menjahit? Mana saya bisa? Ya, menjahit? Mana saya bisa? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Ia menanggapi, yang akan mengajari saya siapa? Ini kebetulan dalam terjadi. Menarik kerah baju tentunya sampai kakinya lepas 3. Kalau kita memposisikan guru sebagai pembuat merasa bersalah, kamu Anto, kamu salah, kamu melepaskan kancing baju teman-temannya begini. Jadi Anto merasa
terintimidasi. Sedangkan ini pada posisi manajer, dimulai dari modul PPT 1 dan PPT 2 tadi Bapak Ibu saya simpulkan. Yang pertama, kita harus melakukan perubahan dalam mengajar, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang pertama itu kesimpulannya. Yang kedua, ini yang pertama ya, mungkin Bapak Ibu bilang, Bu Ari, untuk melakukan pembelajaran berpusat kepada murid itu saya mulai bikin media, bikin apa? Tidak sulit Bapak Ibu. Saya kasih contohnya. Pasang siswa berapa kelompok, kita beli ini nih, bagi kelompok, dibongkar, masukin dalam amplop, siswa bekerja sama nih. Kita kasih waktu 10 menit untuk menempel parselnya pada tempat yang tepat. Baru nanti kita beri pertanyaan, kenapa burung Garuda kepalanya menoleh ke kanan, apa, melambangkan apa. Jadi anak-anak sudah bermain pluralitas budaya. Saya buat beserta siswa. Pakai apa? Pakai kardus bekas makanan. Nih, kardus bekas makanan nih. Sudah saya tempel baju plural Kalimantan, Papua, Sumatera Selatan saya ambil hanya mewakili pulau. Tempel, papan tulis, ondel-ondel, ampar-ampar pisang, yang kurang yangko sesuai dengan ini. Nah, anak menempel dibatasi dengan musik. Bagaimana anak nempel sambil nyanyi pula, alangkah senangnya bahagianya siswa. Kamu ngomong, Li, kami nih banyak gawe, udah sempet bikin ini. Cuman ngetik dikit satu slide, digunting, ya, digunting kasihin anak nih, satu kelompok, dibuka anak pastinya. Nah, lagu apa baik? Siko suruh nyanyi daerah, galau. Kan kita kan ini hobi itu paket kan. Nah, ini saya bawa memang itu paket IPS nih. Nah, contoh biar kata kamu ngomong ke pembelajaran yang berpusat kepada siswa dulu pokoknya mudah setelah dijelaskan Heli. Nah, begini kira-kira ini buku paket nih. Saya ambil di buku paket ini lah nih. Di buku paket kan ada ini. Nih saya lipat nih. Materinya faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ya, ini materi yang pertama ini adalah masyarakat pedalaman butuh pendidikan. Materi yang kedua adalah kehidupan suku Kajar di kelas 9 IPS. Caranya seperti apa? Kita menghargai karakteristik siswa. Anak-anak, baca bukunya halaman 91, wacananya ini. Baca 5 menit. Setelah kalian baca, kalian maju ke depan kelas, tuliskan pertanyaan apa yang timbul setelah kalian baca wacana itu. Nah, baca wacana itu anak-anak tulis. Setelah selesai banyak 20, ada 16 siswa, 16 tulisan. Baru kita seleksi sama-sama. Ini bagusnya yang terseleksi, yang menjadi bahan diskusi kita. Selama ini kita melakukan diskusi, pertanyaannya sudah kita tentukan. Nah, dengan cara seperti ini kita menghargai perbedaan karakteristik siswa. Saya pakai metode ini, kelas 94 pertanyaan yang timbul beda, 95 beda, 96 beda. Terbanyak yang paling bagus itu pertanyaan muncul di kelas 94. Pertanyaannya luar biasa bagus sekali. Terjadi oleh siswa baik sip A maupun sip B. Pertanyaannya, materinya sama, pertanyaannya anak menjawab. Nah, jawab seperti ini. Nih, Bapak Ibu. Ini kelompok 1 dengan kelompok 2 beda. Kreativitas mereka timbul seolah dengan cara yang cantik, yang menarik. Anak-anak alangkah bahagianya mereka bikin ini. Mereka berdiskusi, jawabnya gimana? Jawab dengan cara yang cantik. Oh, kami pakai karton ya, Bu? Iya, seperti itu. Begini, tanpa modal Bapak Ibu pakai buku paket, kita bisa menciptakan proses pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi menciptakan pembelajaran yang berpihak adalah diarahkan kepada seluruh wali kelas untuk membuat keyakinan kelas ya. Untuk membuat keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas ini akan dapat dipakai oleh seluruh guru yang mengajar pada kelas tersebut. Jadi membuat keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, guru dan murid menciptakan kelas dengan suasana merdeka belajar yang dapat
menanamkan budaya-budaya positif di kelas. Itu yang diharapkan dari kita, rapi, kemudian tentram ya, aman, nyaman, saling menyayangi. Kita kembali kepada mereka. Nah, kalian itu berpikir tim untuk membersihkan kelasnya sendiri. Jadi kelas impian, jadi buatlah kelas impian, misalnya kelas impian kelas 71. Nah, seperti apa Bapak? Tempel di dinding kelasnya. Kemudian yang kedua, satu-satu tempel ke papan tulis, kita seleksi apa yang menjadi keyakinan kelas mereka. Nanti tuliskan seperti ini, kita menghargai dan berkata sopan. Punya itu tolong dihargai, jadi guru-guru yang mengajar di kelas itu jangan diubah susunan berikutnya. Nah, ini ada 3 kata ajaib, yaitu maaf, tolong dan terima kasih, saya tempel di kelas saya. Kemudian ini ada emoji ya, ini ada emoji di stereokom. Kalau saya ngajar ini saya bawa ke setiap kelas saya ngajar. Emoji ini berfungsi perasaannya joy, bahagia. Ibu dari mengajar hari ini saya bahagia sekali. Tinggal anak-anaknya maju, vlog ini, artinya dia bahagia. Kalau saya tadi mengajarnya agak serem-serem dikit, galak marah, anak-anak melek, aku benci dengan Ibu Eli, vlog tempelnya benci. Jangan marah. Itulah penilaian anak kepada kita. Kurikulum paradigma baru mengharuskan kita itu berani untuk direfleksi oleh murid. Gunanya apa? Untuk refleksi kita. Oh, tadi saya ngajarnya jelek begini. Anak-anak banyak yang kecewa dengan saya mengajarnya. Ini seperti ini ya. Ada dia senang, ada senyum, ini seperti ini. Kemudian yang berikutnya ada gambaran emosi siswa kepada kita. Ada namanya roda emosi flucik, salah satu sarana siswa untuk memberikan refleksi, memberikan kritik kepada kita, kepada guru yang mengajar di kelas. Kemudian ini kebun saya, semuanya dari bahan-bahan bekas yang dibawa ibu. Ini kayak ini, saya beserta siswa dapat mulung di situ nah di situ sudah saya kasih merek ini, sebagian sudah saya kasih nama-nama latinnya. Ini dikasih tanaman bekas ini ya, botol aqua, keliling ya. Nah kemudian media untuk membuat ini ya, membuat mereknya itu saya pakai dari bahan bekas juga. Saya gunakan bekas map plastik, map snack catcher atau map yang jepit. Di rumah saya cari yang sudah jelek, yang terpakai lagi, dapat 2 map, saya gunting. Jadi semuanya asli dari bahan bekas. Apa itu? Yang sudah mati saya dibantu oleh Pak Heri, dikasih. Kemudian ini adalah media mading dari banner atau spanduk bekas, Bapak Ibu. Ini sudah mulai ditempel ini ya. Nah, jadi itulah ya budaya-budaya tapi di lingkungan kelas kita aman, sampai dari posisi Bapak Ibu bisa dari suasana kelas yang kita ubah, kemudian kita tempel seperti apa di dindingnya, kemudian juga halaman-halamannya, posisi tempat duduknya. Mudah-mudahan itu membawa semangat anak-anak untuk belajar mencintai diri. Saya pun sudah berjanji dengan siswa bulan Februari posisi tempat duduk kita berganti lagi. Gimana Bu? Anak-anak penasaran sudah? Nanti tunggu di bulan 2 seperti apa posisi duduk kita. Anak-anak sudah mulai penasaran. Nah itu bisa menciptakan budaya-budaya positif. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu. Jadi silakan buat keyakinan kelasnya, impian kelasnya, juga mengubah posisi di tempat duduknya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membawa perubahan positif, bisa menginspirasi kepada anak-anak yang lain. Terima kasih atas semangatnya tetap bertahan sampai di sore ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin Bapak Ibu terlalu lama menunggu saya di sini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desrianti Sagi, saya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Banyuasin 3.
kesan saya setelah melihat penampilan Bu Eli Iliryani setelah pemimbasan guru penggerak, saya merasa banyak sekali perubahan dari pribadi Bu Eli yang katanya memang dia orangnya tegas, keras, tapi sudah berubah menjadi lembut dan suka dengan yang bermain, yang membuat anak bahagia. Dan saya pribadi rasanya ingin bisa meniru hal-hal yang positif untuk dengan adanya guru penggerak ini, hingga bisa membuat kemajuan, bisa membuat siswa dan masyarakat Indonesia. Dengan harapan tentunya pendidikan di Indonesia akan semakin maju, semakin jaya, semakin meningkatkan kualitas bangsa dan negara kita, khususnya para pemuda hingga terbentuknya pelajar Pancasila. Ya, itu saja testimoni dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luciana. Saya mengajar IPA di kelas 8 SMPN 2 Banyuasin 3. Saya adalah teman dari Bu Eli Iliryani. Teman dari Bu Eli Iliryani, kami telah mendapatkan pengetahuan dari sedikit pembelajaran tentang materi guru penggerak. Itu sangat luar biasa sekali, menambah pengetahuan dan menambah wawasan bagaimana mengajar dengan kurikulum paradigma baru. Itu sangat luar biasa sekali. Terima kasih.